Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya buat kawan-kawan semuanya ini menyaksikan podcastnya Bang As Tanya Bang As. Kita ketemu hari ini, saya berada di Kemah Coffee, ya, Kemah Coffee di kawasan Nemu Kemah Coffee. Namanya sekarang pembaruan dari Kemah Coffee menjadi Nemu Kemah Coffee. Jadi beberapa waktu yang lalu ada masuk pertanyaan, Bang Nas, bagaimana dengan nikah siri? Dia bilang gitu. Bagaimana kekuatan hukum tentang nikah siri? Nikah siri ya berdasarkan hukum agama Islam itu diperbolehkan dan sah. Tapi pernyataannya apakah tercatat di negara atau tidak? Oh itu tidak. Dia mereka tidak punya legal standing. Efek hukumnya jadi banyak sekali. Jadi buat kawan-kawan ya, buat perempuan, kaum perempuan, jadi harus dipikirkan sekali lagi untuk nikah siri. Ini untuk nikah siri konteksnya ya. Karena kenapa? Ketika nikah siri melahirkan sebuah keturunan atau anak, pertama secara administratif mereka tidak bisa membuat kartu akte lahir. Itu pertama. Kalau mereka tidak bisa membuat akte lahir, berarti secara otomatis ya mereka tidak bisa menerima waris. Ya, itu sudah jelas. Ya, anak yang lahir dari pernikahan siri itu tidak berhak akan waris. Ya, sekalipun nanti pembuktiannya secara gugatan, secara biologis bisa tes DNA dan sebagainya. Mekanismenya pasti rumit sekali. Tapi secara administratif, anak yang lahir dari pernikahan sendiri tidak mendapatkan hak waris. Begitu juga istri. Nah, kekurangannya dari pernikahan siri dari pihak perempuan itu lebih banyak hal yang merugikannya. Ya, pertama mereka tidak bisa menuntut hak nafkah. Mereka tidak bisa menuntut hak nafkah. Ya, terus mereka juga tidak bisa melakukan laporan ke kepolisian apabila suaminya melakukan perzinahan ataupun perselingkuhan. Ya, selamat siang Bang Yusmoya. Oke, nanti kita tampung ya Bang Arif ya. Itu ada pertanyaan. Ya itu satu ya tentang apa namanya nikah siri dan kerugiannya. Ya. Jadi buat kawan-kawan di sini itu sangat dirugikan sekali bagi pihak perempuan. Mereka tidak akan mendapatkan ya hak waris ataupun hak keperdataan yang lain. Itu penting harus diketahui. Itu satu. Terus yang kedua, mereka tidak punya hak gugat, ya, nggak punya hak gugat. Mereka juga tidak bisa melaporkan hal ini ke kepolisian apabila terjadi perzinahan. Sudah, tidak bisa menuntut secara keperdataan. Lagi, tidak bisa menuntut secara keperdataan. Iya. Nah makanya dibutuhkan buat kawan-kawan karena lebih baik menikah itu dicatat di KUA. Nah apabila sudah terlanjur, nikah siri, terus pengen dilegalkan, lakukan isbat nikah. Isbat nikah ini adalah pengakuan bahwa nikah siri yang lalu pernah dilakukan itu dilegalkan dan dicatat di KUA, ya, agar hubungan keperdataannya ya terjadi. Aduh, saya grogi dari senior saya di sini. Tempat saya magang soalnya. Oke, itu salah satu nikah siri ya. Terus pertanyaan yang kemarin ini agak eksplisit pertanyaannya ya. Kemarin ditanya katanya, Bang Nas, saya istri gitu, saya istri. Ini pertanyaannya tentang pemerkosaan dalam rumah tangga. Ini agak berat ya. Pemerkosaan dalam rumah tangga, KDRT. Jadi ada tanya, Bang Nas, kalau saya tiba-tiba misalnya di suami saya memperkosa saya, itu ada undang-undangnya nggak sih? Atau ada hukumnya nggak sih? Ada, ya. Melakukan hubungan suami istri atau hubungan seksual, ya, hubungan seksual pada istri apabila dilakukan dengan unsur kekerasan dan tidak dapat diterima, istri boleh melaporkan ini atas tuduhan KDRT. Ya, ini istilah dalam bahasa Inggrisnya namanya marital rape. Marital rape itu terminologinya, marital rape itu berasal dari kata marital, ya ini sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, ya. Dan rape itu yang artinya pemerkosaan. Jadi dalam konteks mereka menikah, tapi si suami melakukan pemerkosaan ataupun sebaliknya istri melakukan pemerkosaan kepada suaminya. Tapi jarang terjadi itu ya. Jadi jangan dikira ya bahwa di dalam pernikahan itu tidak terjadi pemerkosaan. Istilahnya di Inggris, istilahnya misalnya di negara luar itu disebut namanya marital rape. Ya, marital rape itu kekerasan dalam rumah tangga banyak, dan salah satunya adalah seksualitas. Sekarang gini, saya kasih analogi segini. Dalam sebuah pernikahan misalnya, si suami punya hak untuk mensetubuhi istrinya, ya, Tapi suami meminta pola bersetubuhnya dan lain. Mohon maaf buat orang yang misalnya belum dewasa di sini dan menonton,
ternyata si suami minta hubungan seksual anal yang tidak disetujui istrinya, anal seks, ya, itu tidak disetujui oleh istrinya, tapi suaminya ingin. Nah, kalau tidak ada persetujuan, itu disebut KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ya. Itu bisa dimasukkan ke pasal 1 angka 1 Undang-Undang PDKRT, ya, menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan, ya, terhadap seorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ataupun penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman melakukan perbuatan pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan. Jadi, walaupun istri adalah hak, tidak bisa dilakukan secara semena-mena. Itu yang penting, ya. Walaupun istri adalah hak dalam agama Islam, itu tidak boleh diperlakukan semena-mena, termasuk menidurinya dengan cara yang salah, ya. Misalnya istri tidak mau pada saat ini lantaran karena misalnya berhalangan karena sedang menstruasi, tapi suami memaksa ingin melakukan, ya, itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Istri berhak melapor untuk kekerasan dalam rumah tangga. Selamat sore buat rekanku Bang Advokat Ibu Lani Yudhistira Abbas, ya, Ibu Handayani, ya. Itu masalah namanya marital rape, ya. Terkait masalah itu juga dipertegas lagi pada pasal Undang-Undang PDKRT bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, ya. Jadi sekali lagi ini buat bapak, ya, buat siapapun, buat bapak, jangan membuat kekerasan dalam rumah tangga itu masuk. Jadi bukan hanya karena menjadi milik bapak seutuhnya, sudah dinikahi, ya, sudah dinikahi oleh bapak seutuhnya, berhak segalanya. Istri boleh melaporkan suaminya atas tuduhan pemerkosaan. Agak terdengar aneh memang, agak terdengar aneh. Tapi pada pasal PDKRT sudah diterapkan pada pasal 1 dan pasal 5. Ya, jadi sekali lagi ada istilah pemerkosaan dalam rumah tangga disebut namanya marital rape, right? Ya, oke, ya, itu clear, ya, masalah pemerkosaan dalam rumah tangga. Dan saya juga clearkan masalah tentang perkawinan siri, ya. Jadi kalau buat kawan-kawan perempuan yang menikah siri kebetulan tidak diuntungkan secara keperdataan, ya, hanya melegalkan hubungan seksual gitu secara agama tapi tidak secara secara negara, itu sangat disayangkan, ya. Selamat sore buat Ibu Ani, salam hormat, ya. Itu tentang marital rape, ya. Boleh lagi tentang masalah pertanyaan kemarin yang terkait adalah masalah hukum waris. Permasalahan hukum waris, pertanyaan kemarin gini, Bang Mas, ada pertanyaan seperti ini. Bapak saya belum meninggal, gitu. Ibu saya belum meninggal, gitu, ya. Ibu saya belum meninggal. Boleh nggak warisan itu dipecah, atau boleh nggak kita menuntut hak waris? Jawabannya adalah tidak boleh. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, warisan, ya, ahli waris itu timbul, ya, apabila orang tuanya telah meninggal dunia, dan salah satunya yang masih hidup itu tidak bisa dibagi, ya. Kalaupun sampai dipaksa harus dibagi, berarti ada terjadi perbuatan melawan hukum. Itu satu. Lalu bagaimana? Tapi sebagian besar banyak orang yang sudah membagi harta warisannya walaupun ibunya masih hidup. Yang dibagi adalah harta warisan bapak, ya. Yang dibagi adalah harta warisan bapak. Mekanismenya bagaimana? Jadi harta warisan dari keseluruhan misalnya 100% itu dibagi dua, 50% buat ibu, 50% buat bapak. Diamkan dulu 50% buat ibu. Nah, yang 50% misalnya anaknya ada 3, 50% itu baru dibagi 3. Tapi sebelum itu dari 50% harus dibagi dulu 1/8 haknya ibu. Jadi ibu dalam hal ini yang masih hidup masih mendapatkan bagian, ya. Jadi nggak ada istilahnya meminta warisan kepada mereka yang masih hidup. Warisan itu bisa diterapkan kepada mereka, ya, pewaris yang sudah meninggal. Kalau ibu masih hidup, ya, itu tidak bisa diminta. Yang diminta adalah harta warisan bapak, ya, harta warisan bapak. Sudah, itu menjawab pertanyaan nomor 2. Lalu pertanyaan nomor 3 berkaitan. Apabila sebuah keluarga misalnya punya anak angkat itu berhak nggak mendapat waris? Anak angkat secara legal standing sekalipun dia diakui oleh penetapan di pengadilan tetap tidak berhak menerima warisan. Adapun istilahnya namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu dapatnya 1/3, tidak lebih dari harta warisan bapak. Dah, ya. Jadi kalau misalnya dibagi-bagi ternyata dia nggak lebih dari 1/3, nggak lebih dari 1/3. Sekalipun Bang Mas ini ada penetapan dari pengadilan kalau saya diadopsi, tetap, apalagi itu lebih jelas bahwa dia adalah anak angkat, sudah mempertegas. Lalu kemarin ada juga permasalahan begini.
Bang Nas, kalau misalnya ternyata anak angkatnya itu tidak ada penetapan pengadilan, sudah. Tapi dalam administrasi di kartu keluarga dijelaskan bahwa dia adalah anak kandung, dijelaskan di akte lahir bahwa dia adalah anak kandung, ya. Itu juga nggak bisa. Pembuktian terakhir adalah tes DNA untuk membuktikan anak ini atau benar atau tidak anak kandung, ya. Itu pembuktian terakhir, ya. Tapi intinya adalah bahwa anak angkat tidak berhak yang namanya akan warisan. Kalaupun ada yang dibagi, tidak lebih dari sepertiga disebut wasiat wajibah. Lalu wasiat itu Bang Mas, apa harus ditulis tangan dulu, apa harus disebutkan? Ditulis atau tidak, disebutkan atau tidak, ketika dia meninggal dan memang sudah diakui bahwa anak itu adalah anak angkatnya, dia tetap berhak meminta. Wasiat wajibah namanya. Jadi kalau kebetulan ada anak angkat, terus bapaknya meninggal, terus nggak dapat apa-apa, kalian berhak menuntut, nggak apa-apa? Boleh, itu boleh. Yang dituntut bukan warisan, tapi wasiat wajibahnya, tidak lebih dari sepertiga. Abang Bilher, mantap, saudaraku sebagai edukasi hukum terhadap masyarakat. Saya dapat nilai A nih, harus ditambahkan beliau lagi. Ya, assalamualaikum Ibu Nuke Nuce. Hari ini nggak bisa datang, nggak apa-apa. Tapi next kita bisa datang, permasalahan hukumnya karena sifatnya private, ya. Karena urusan rumah tangga tidak bisa dibicarakan di sini, ya, karena ada hal-hal yang private gitu. Boleh langsung japri saya di WhatsApp, ya. Selamat siang. Ada istri saya juga di sana, malah. Jadi kebetulan saya ini karena kebetulan panas, ini saya dibuatin oleh Kemah Kopi. Ini salah satu produk terbaiknya, ini namanya Premium Float, ya. Ini brown sugar. Ini khusus ditulis buat Bang Nas. Nah, oke. Jadi buat kawan-kawan yang kebetulan nanti bisa nongkrong di sini di Sumarekon, kita mungkin bisa ketemu, ya. Kita bisa ketemu. Ini kopinya enak banget dan mereka tuh produknya adalah kopi yang dingin dijualnya, ya. Sebentar, saya minum dulu. Sebelum saya break dulu sebentar. Oke, kita lanjut. Terus Bang Nas, gimana kalau misalnya ternyata saya, ini sering banyak yang tanya, kalau misalnya saya tidak mampu, saya tidak punya uang, terangkat saya berperkara gitu, sedangkan saya punya masalah hukum yang harus ditindak. Dilihat permasalahan hukumnya apa. Kalau terkait permasalahan adalah kekerasan dalam rumah tangga, ya, kekerasan dalam rumah tangga, kalian bisa langsung lapor aja ke polisi, ya. Tapi kalau hal-hal yang terkait masalah keperdataan, kalian boleh minta ke pusat bantuan hukum. Kalau kalian memang kebetulan kawan-kawan tidak diangkat miskin, ya, dan memang tidak mampu, silakan buat surat keterangan tidak mampu di RT, di RW, lalu di kelurahan, ya. Lalu juga ada surat keterangan dari pribadi bahwa kalian memang tidak mampu, nanti diserahkan ke pusat bantuan hukum. Itu di setiap pengadilan ada. Mereka bakal bantu, ataupun ke LBH yang Anda ketahui. Karena lembaga bantuan hukum itu biasanya free dan wajib free gitu, ya. Konsultasi harusnya diberikan kepada setiap advokat itu gratis. Tapi kalau memang tiba-tiba ada mereka yang berbayar, itu urusan mereka dengan Tuhan, ya. Selama masa saya masih gratis, saat ini gratis. Saya nggak tahu besok. Oke, masih bersama saya. Kita bakal tanya lagi, ya. Oke, iya. Oh, ada terkaitan masalah musik, boleh. Masalah musik boleh. Tapi hari ini kita lagi concern di masalah keluarga, ya. Kita masih concern di masalah keluarga. Terus kemarin juga ada pertanyaannya, Bang, bapak saya ternyata mewakafkan tanahnya. Tanahnya bisa direbut paksa atau enggak? Gak bisa. Wakaf itu tidak bisa dialihfungsikan. Wakaf itu tidak bisa dipindah tangankan, dan wakaf itu tidak bisa dirubah dan kotak-atik. Tapi kok ada Bang tanah wakaf yang ternyata misalnya masjid dirubah menjadi kuburan atau kuburan dirubah jadi masjid, kok boleh itu Bang dirubah? Ada syaratnya. Tanah wakaf, ya, bisa diganti ahli fungsinya, ya, apabila ternyata tanah yang diwakafkan mendatangkan hanya lebih kecil manfaatnya. Kalau ternyata lebih besar manfaatnya, ya, dipindahkan. Kayak misalnya ternyata dibikin kuburan, ternyata sering banjir, sering tenggelam, kasihan di sana, akan lebih baik dipindah, lalu dibangun masjid. Itu boleh nggak? Boleh. Tapi kebolehan itu bukan pasti, dengan catatan pertama diketahui oleh salah satunya adalah badan, ya, yang mengurusi masalah wakaf di Indonesia, ya. Jadi nggak sembarangan. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang menyerobot tanah wakaf, ya, ada yang berani ngambil, langsung dipidanakan tentang penyerobotan hal ini. Itu terkait masalah wakaf. Ya, jadi wakaf itu tidak bisa diganggu-gugat. Kalau tanah yang sudah diwakafkan dan sudah selesai urusannya, ya.
Kalau misalnya diwakafkan itu tanah, lalu bagaimana kalau misalnya yang diwakafkan itu mobil? Lalu mobilnya mau dijual, boleh nggak Bang Nas? Kalau selama itu misalnya mobilnya tidak mendatangkan kemanfaatan, malah dikatakan tidak berguna, gitu lebih baik dijual. Misalnya mobilnya diwakafkan 3 mobil itu untuk ambulans. Ternyata mobil ambulansnya rusak di tengah jalan, ya. Sepanjang jalannya adalah rusak-rusak, lebih baik dijual. Dan hasil jualnya baru dialihfungsikan, tetap keurusannya adalah ke fungsi wakaf lagi. Itu tentang wakaf. Oke, kita lewat masalah wakaf. Boleh ada pertanyaan lagi sambil ditunggu? Selamat siang Ibu Friska Dewi. Jadi kebetulan ada yang datang. Program podcast ini saya buat adalah salah satu yang menjadi bahan pertimbangan saya. Banyak sekali calon klien, banyak sekali kawan-kawan, ya, kawan-kawan itu sangat sungkan datang ke kantor law office, sangat sungkan datang ke kantor pengacara. Karena kenapa? Mereka takut pada brand biaya atau price harga yang terlalu tinggi. Iya. Jadi kalau datang ke kantor pengacara, nanti konsultasinya berbayar lah segala macam. Jadi mereka tidak berani, takut. Nah, kenapa saya bikin podcast ini adalah salah satu alternatifnya. Kalian datang sembari ngopi. Jadi sekalipun kalian datang nggak ketemu Bang Nas, alih-alih mau ngopi silakan. Tapi sekalipun nanti mau langsung tanya, silahkan langsung. Jadi saya sediakan 1 jam ya untuk podcast ini dan 1 jam untuk konsultasi secara umum. Ya. Konsultasi secara umum. Silakan, ada yang mau ditanyakan silakan. Jangan ditanya hal pribadi ya. Kalau ditanya kemarin Bang Nas ini sudah menikah, saya sudah menikah, terus Bang Nas ini punya anak, saya punya anak gitu, dan saya cinta sama mereka. Kenapa nggak diposting di media sosial? Karena ada hal-hal privasi yang harus saya jaga dan ada hal-hal keamanan yang harus saya jaga. Seperti contoh salah satu ketua saya Pak Bilher Situmorang, itu advokat ternama di Bekasi ya. Dia selalu men-share keharmonisan keluarganya. Di sisi lain itu penting ya, agar pelakor-pelakor tidak datang gitu ya. Oke, kita bahas, oh ya, terkait masalah ini kita bahas dengan temanya pada saat kemarin itu pertanyaan paling banyak dari ibu-ibu adalah tentang pelakor. Pelakor itu secara etimologi disebut namanya, kita belah dulu katanya, perebut laki orang. Istilah ini populer itu dulu kalau nggak salah ada desas-desusnya cerita Mayang Sari ya bersama salah satu keluarga cendana lah ya. Tapi ini beritanya ya. Tapi itu timbul istilah sebenarnya sebelum pelakor adalah Will, wanita idaman lain. Tapi masalahnya begini, kalau Will disematkan wanita idaman lain, yang salah adalah laki-lakinya, karena laki-lakinya yang mengidamkan. Tapi di sini dibikin deskripsi kan, di sini dihajar, diintimidasi seolah-olah perempuan yang salah, perempuan yang ngerebut. Padahal yang mata keranjang itu laki-lakinya. Ya, lalu dibedakan. Lalu apa sih ini pelakor yang diperebut laki orang ini? Adalah perempuan yang sudah diketahui bahwa pasangannya saat ini sudah menikah atau mempunyai istri, tapi masih mempertahankan hubungannya. Ya, masih mempertahankan hubungannya. Nah ini yang disebut pelakor. Lalu bagaimana konsekuensi hukumnya? Ini banyak sekali konsekuensi hukumnya. Pertama, pelakor ini bisa dijerat undang-undang perzinahan apabila diketahui telah melakukan zina, ada dalam satu kamar, misalnya di hotel, digerebek sahur oleh polisi, Pak RT, dan diketahui segala macam, itu bisa, ya. Atau bahkan di dalam handphonenya walaupun tidak ada di satu kamar, di satu hubungan, tapi mereka sudah mengiyakan, sudah melakukan hubungan lewat pesan yang bisa kita inskripsikan dalam sebuah screenshot misalnya, bahwa mereka sudah melakukan hubungan, sudah mengirim foto segala macam, hal-hal yang terkait tentang pornografi, mereka masih bisa dikenakan ya. Undang-undang ITE banyak jeratnya. Jadi buat calon pelakor dan buat calon bapak-bapak yang suka-suka sama wanita idaman lain, coba diurungkan. Jadi buat ibu-ibu, saya pikirkan, boleh laporkan suaminya ke polisi tanpa harus dicerai. Boleh, nggak apa-apa. Dilaporkan suaminya, efek jerah, dan itu dilapornya nggak bisa sebelah ya Bapak Ibu ya. Itu tanggung rentet, dua-duanya harus ikut. Jadi nggak bisa, saya masih butuh sama suami saya, Pak, yang dilapor perempuan aja, nggak bisa. Yang dilapor harus dua-duanya, ya. Karena perzinahan itu nggak mungkin dilakukan sendiri. Dilakukan sendiri disebut namanya masturbasi, ya. Perzinahan itu adalah 2 orang, ya. 2 orang yang beda jenis, ya, melakukan sebuah hubungan, ya. Jadi dua-duanya tanggung rentet itu semuanya masuk. Ya, itu masalah pelakor.
Ya, bagaimana sebaliknya kalau misalnya ternyata suami yang sudah tahu sama istri sama konsekuensinya sama, mereka juga bakal pasti bisa dijerat ya dengan banyak sekali undang-undang. Selamat sore Ibu Nani, Bang. Kalau mau gugat cerai tapi kakaknya masih jadi satu dengan orang tua bisa. Apa masalahnya? Itu masalah administrasi, itu nggak ada urusan. Apa urusan pisah kakak dulu dengan pasangan? Nggak harus. Nggak ada urusan. Bahkan kalau misalnya dia tinggal KTP-nya ternyata di Bekasi, domisilinya sekarang tiba-tiba di Bogor, gugatnya berarti di Bogor sesuai domisili ya, gugatnya di Bogor. Hai ganteng, hai cantik ya, istri itu. Iya ya, jadi waktu lalu juga permasalahannya, Bang Nas, saya mau gugat cerai, mau gugat goib. Ini gugat goib itu bukan gugat cerai, gugat goib kebetulan dari pihak laki-laki. Waktu itu namanya ikrar talak. Ya, di sini ada 3 yang kawan-kawan harus tahu tentang pengacara. Selain mereka memberikan solusi, ada pendekatan persuasif dalam komunikasi. Ya, pertama mereka tidak angkuh. Mereka supel. Kenapa di setiap advokat ini dibutuhkan sikap supel atau sikap pendekatan persuasif? Ini dibutuhkan karena ada kalanya kita harus berdamai dengan klien. Ada kalanya kita harus berdamai dengan lawan. Kalau misalnya kita dari surat kuasa, ya, ada kalanya kita damai dengan lawan. Di sini butuh pendekatan persuasif, bukan menjilat, pendekatan persuasif. Ya, jadi butuh di advokat itu jangan cuma nama besar, ya, nama besarnya aja, tapi nggak ada istilahnya pendekatan persuasifnya tidak ada, komunikasinya tidak ada. Jadi dicari juga selain kasih solusi yang baik, ya, juga pendekatan persuasifnya ada. Kayak misalnya begini, salah satu contoh yang sudah dikasih, saya mengurus sebuah ikrar talak tadi ya. Jadi ada salah satu orang, saya bikin surat kuasa, ya, saya tanda tangan surat kuasa, dia minta ikrar talak, ya. Istrinya yang tidak diketahui gugat goib. Ini gini ya, Bapak ataupun Ibu, gugat goib itu bukan perkara yang sulit dan juga bukan mudah, hanya saja memakan waktu dan memakan biaya, ya. Masalahnya lebih lama. Kenapa gugat goib itu tidak diketahui? Misalnya Bapak tidak diketahui alamatnya lagi sudah hilang atau bahkan sudah pindah ke luar negeri. Kemana kita harus gugat, gitu kan? Akhirnya pengadilan agama kan coba gugat gaib. Gugat gaib itu ternyata ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, mereka harus ngasih selebaran dulu di pengadilan agama. Setelah digugat yang bernama ini, aduh betapa memalukannya itu ya. Belum lagi nanti ke surat kabar, itu pihak yang kedua. Sampai ketiga dan selesai baru dibuat, ya. Jadi kalau bisa diketahui istri ataupun suami alamatnya, lebih baik dicari dulu, gitu ya. Dan kalau bisa, kalau memang sudah sepakat dulu untuk bercerai, buat surat kesepakatan pisah ataupun cerai. Itu jauh lebih cepat, ya. Terus masalah anak-anak gimana? Selama anak-anak 12 tahun, di bawah 12 tahun, itu di bawah pengampuan ibunya. Selama dengan catatan ibunya tidak gila, tidak selingkuh, lari dari rumah, ataupun hal-hal yang berkaitan yang mendeskripsikan atau mendiskriminasi tumbuh kembang anak, ya. Selamat sore buat Mbak Enisa Eliza Zakwa, Ibu Ade Mardiansa, Ibu Herlina Audensi ya. Saya nggak mau nanya advokat di belakang saya, ini banyak sekali senior saya ya. Kebetulan ada salah satu kantor dari Pak Buher Situmorang, ada Bapak Indra Jaya dari Bojongkulur, luar biasa. Saya yang pensi ini, ya. Ini yang sebelah tengah ini nih, kantor dari mana ini saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu ini kantor dari mana. Ya. Jadi kebetulan di Bekasi itu banyak sekali advokat yang bisa dimintain pertolongannya ya, baik terlepas itu LBH atau enggak. Jadi kebetulan sekarang media sosial sudah sangat banyak dan sudah banyak yang aktif. Kalian bisa kirim messenger, kalian bisa kirim DM ke Instagram mereka ya. Syukur-syukur dibalas, syukur-syukur mereka mau bantu dan upaya hukum. Tapi sebagai advokat itu adalah satu tanggung jawab moral bahwa mereka harus membantu secara konsultasi ataupun secara upaya hukum. Oke, selamat sore buat Ibu Herlina. Jadi sekali lagi saya bikin podcast ini di Nemu Kemah di kawasan Sumarekon. Saya berharap ini berlangsung terus secara kontinu. Jadi kawan-kawan yang kebetulan ada hal-hal yang private ya, yang harus dinyatakan private, yang diomongkan atau dibicarakan secara private, jangan dibicarakan di sini. Nggak mungkin kalian tanya, Bang Nas,
tiba-tiba suami saya semalam salah masuk lubang misalnya, maaf nggak sopan gitu ya, tiba-tiba jadinya beda lubangnya gitu pas masuk gitu misalnya. Sorry about that. Ini jadi kekerasan bang, ini saya boleh nuntut atau enggak? Hal-hal yang gini kan tidak bisa dibicarakan di muka umum apalagi sebagai live gitu ya. Saya minum kopi dulu, haus sekali nih. Ambil hair.